Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, khususnya rekan-rekan yang tidak bisa memilih formasi atau yang sudah bisa memilih formasi, khususnya pelamar umum ya. Jadi simak videonya dengan baik, jangan di skip karena admin di sini akan membagikan informasi dan ini merupakan regulasi dari pemerintah pusat. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Oke, banyak rekan-rekan kita yang kebingungan rekan-rekan ya, karena dia itu tidak bisa mengklik tombol ini ya, tidak bisa mengklik tombol tersebut. Ini nggak bisa dipilih, dia itu tidak bisa memilih formasi intinya. Nah, dia itu bingung kenapa bisa seperti ini. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi ini yang pertama adalah peserta yang tidak bisa memilih formasi. Jadi dia tidak bisa memilih formasi. Nah, kita nanti cek kenapa dan apa sebabnya dan apakah ada solusi. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh bagi peserta yang sudah bisa memilih formasi. Nah, ini ya, bisa memilih formasi dan di sini ada lokasi formasi yang tersedia buat peserta tersebut. Ini dia itu memilih guru pemasaran. Dia itu pilih guru pemasaran, dan untuk guru pemasaran tersebut itu lokasi formasi tersebut tersedia di beberapa sekolah. Contohnya di SMK Negeri 1 Palembang misalnya, di SMK Negeri 2 Pagar Alam, di SMKN 1 Kayu Agung, SMKN 1 Prabu Muli dan seterusnya. Nah, ini bisa semua dipilih rekan-rekan ya oleh peserta dengan kualifikasi akademik ini. Ini ya, kualifikasi akademik ini, dan dia itu merupakan S1 Pendidikan Ekonomi. Dia memilih jabatan guru pemasaran dan lokasi formasi yang tersedia untuk kualifikasi akademiknya ada di sekolah-sekolah ini. Jadi ini adalah contoh peserta yang bisa memilih formasi, sedangkan yang tadi itu tidak bisa memilih formasi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bagi peserta misalnya statusnya seperti ini ya, ataupun yang tadi, yang perlu diperhatikan itu seperti ini. Rekan-rekan yang pelamar umum, yang perlu diperhatikan pertama di sini adalah di mana bagi pelamar umum bisa memilih formasi ya, bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini ya. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 20, bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia dengan catatan belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, siapa pelamar prioritas yang dimaksud di sini? Pelamar yang dimaksud di sini adalah P1, P2, dan P3. Artinya, jika masih ada sisa formasi dari peserta atau pelamar prioritas ini, maka itu bisa dipilih oleh pelamar umum. Pelamar umum misalnya dia tinggalnya di Sumatera, terus masih ada formasi yang tersedia misalnya di Papua, itu dia bisa pilih ke sana. Dia bisa memilih ke sana rekan-rekan ya. Jika memang masih tersedia sisa formasi dari pelamar prioritas ini. Tapi jika memang sudah tidak ada formasi rekan-rekan ya, artinya formasi habis untuk kualifikasi akademik tersebut. Misalnya guru kelas, formasinya memang sudah habis, sudah dipenuhi semua oleh peserta prioritas, maka statusnya itu akan seperti ini. Dia itu tidak akan bisa memilih rekan-rekan ya, karena memang sudah tidak ada lagi formasi yang tersedia bagi peserta tersebut. Nah, jadi di sini pelamar umum itu bisa memilih formasi yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia jika ada sisa formasi yang disisakan oleh peserta prioritas, yaitu P1, P2, dan P3. Nah, itu yang perlu dicatat rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang bisa memilih formasi, ingat ya, di sini dia itu akan diseleksi menggunakan sistem CAT UNBK. Ini ya, dia akan menggunakan sistem CAT UNBK, dan nanti di sini pada saat tes ya, itu akan ditampilkan secara live seperti yang sudah dilewati oleh teman-teman kita di tenaga kesehatan. Tapi nanti juga admin akan share juga informasi tersebut ya, terkait live-nya. Nah, jadi yang kedua buat teman-teman yang sudah bisa memilih formasi seperti peserta yang ini ya. Nah, yang bisa memilih formasi seperti ini, selain daripada masalah tes CAT yang akan digunakan, teman-teman yang yang bisa memilih formasi ini juga harus memperhatikan
Yang harus diperhatikan juga itu yang ini. Nah, ini ya. Artinya, ketika rekan-rekan itu berhasil memilih formasi, sudah selesai, ingat, selesaikan secepatnya, rekan-rekan ya. Selesaikan secepatnya. Karena kenapa? Karena di sini ada batas waktu. Nah, kebetulan untuk daerah ini ya, untuk salah satu daerah, yaitu batas waktunya tanggal 22 bulan 12 2022, tepatnya di pukul 23.59 menit 59 detik. Nah, rekan-rekan ya, artinya jika memang sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan ini, rekan-rekan itu belum juga melakukan resume atau menyelesaikan pendaftarannya atau pemilihan formasinya, hati-hati rekan-rekan ya. Hati-hati. Kenapa admin katakan hati-hati? Maka rekan-rekan itu dianggap tidak bersedia, alias digagalkan. Maka dia akan digagalkan rekan-rekan ya, karena batas waktunya sudah lewat. Jadi yang ini perlu dipahami oleh rekan-rekan kita yang pelamar umum. Jadi yang pelamar umum, perhatikan hal ini, masalah batas waktu di instansinya, karena pastinya rekan-rekan juga akan melihat hal ini ketika rekan-rekan itu login atau memilih formasi, pasti akan melihat seperti ini. Nah, rekan-rekan ya, pasti akan melihat seperti ini. Ini yang harus diperhatikan, dan juga akan dites melalui CAT UNBK. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selain daripada itu, buat teman-teman yang bisa memilih formasi, ada tambahan di sini, ada tambahan nilai. Nah, kita cek di sini. Ini perlu dipahami. Nah, ini ya, penambahan nilai. Nah, ini penambahan nilai. Kompetensi teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya apa saja? Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik, liner dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan tambahan nilai sebesar 100%. Artinya, rekan-rekan itu tidak perlu lagi mengejar nilai seleksi kompetensi teknis. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah mendapatkan nilai penuh dari sertifikat pendidiknya. Ingat ya, jika memiliki sertifikat pendidik yang liner, ini yang perlu dipahami. Harus liner serdiknya dengan jabatan yang dipilih. Nah, baru mendapatkan nilai kompetensi teknis 100%. Nah, selanjutnya, pelamar dari penyandang disabilitas. Jadi ini teman-teman yang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan tambahan nilai 10%. Nah, jadi teman-teman yang disabilitas itu juga mendapatkan nilai 10%. 10% ya, jika dia itu disabilitas dan disabilitasnya itu diverifikasi, sudah diverifikasi dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, rekan-rekan ya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dia itu disabilitas, dia juga itu memiliki serdik. Nah, jika di total di sini kan 110. Nah, rekan-rekan ya. Namun di poin C dijelaskan secara detail dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Huruf A itu dia serdik, dan huruf B dia itu memiliki tambahan nilai dari disabilitasnya. Secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Artinya tetap dihitung hanya 100%. Rekan-rekan ya. Nah, 100%. Ini yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya di sini kita lihat juga di poin nomor 2, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi penambahan nilai sebagaimana dimaksud di ayat 1, ayat yang ini ya. Nah, jadi ini diperhitungkan sebagai nilai awal. Jadi ini artinya rekan-rekan itu sudah punya modal jika rekan-rekan itu memiliki serdik. Dan rekan-rekan yang disabilitas sudah dipastikan mendapatkan nilai 10% jika memang sudah diverifikasi dan derajat kedisabilitasannya sudah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, rekan-rekan ya. Namun ada video yang harus dikirim oleh rekan kita yang disabilitas ini. Dia harus mengirimkan video pada saat dia melakukan prosesi belajar, melakukan proses mengajar. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bagi rekan-rekan kita yang bisa
memilih formasi, yaitu ada tambahan nilai 100% jika dia memiliki cerdik yang linear dengan jabatan yang dipilih, dan dia itu akan dites menggunakan CAT UNBK. Dan ingat batas waktu terakhir pendaftaran di instansinya. Sedangkan teman-teman yang pelamar umum, jika memang masih tersedia formasi di seluruh wilayah Indonesia, itu masih bisa dipilih jika ada sisa formasi yang belum terpenuhi. Tapi jika memang sudah tidak ada, maka rekan-rekan itu tidak bisa memilih formasi. Sudah dipastikan. Itu nanti menunggu di tahun 2023. Jadi ini informasi penting yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.